Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldo Hidayatul Fauzi, kelas non-reguler semester 3, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, yang didosani oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini dan oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview Hukum Pidana Lanjutan, pertemuan yang ke-14. Yaitu bab 5 tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman yang kedua. Dalam KUHP, yang pertama matinya terdakwa dalam pasal 83, daluarsa pasal 84-85, yang di luar KUHP yaitu yang pertama amnesti, yang kedua grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindakan pidana pelanggaran, 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya melarikan diri tersebut mulai berlaku tenggang daluarsa itu. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Lalu grasi adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa, sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi tersebut. Grasi berfungsi sebagai koreksi atas putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Tujuan grasi yaitu adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan. Yang kedua, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari grasi, yang pertama, presiden menolak permohonan grasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan grasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang ketiga, presiden mengadakan perubahan hukum berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Yang keempat, mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi hingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting di dalam grasi yaitu bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam grasi yaitu yang pertama grasi duduk, yang kedua grasi jalan, yang ketiga grasi jabatan. Perbedaan antara grasi amnesti dan abolisi, grasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman. Grasi ditujukan kepada orangnya terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan tindak pidananya. Grasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Dengan grasi, kesalahan pelaku terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi, dalam amnesti dianggap tidak ada kesalahan atau seperti bayi yang baru lahir. Grasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semua diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk grasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Mungkin sekian review pertemuan ke-14 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya, ataupun mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.